Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Amelia Fitriani dengan NIM 2006489. Akan membahas sedikit tentang platform channel bisnis digital. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu platform channel bisnis digital. Nah, platform channel bisnis digital itu merupakan sebuah media yang digunakan untuk jenis usaha yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menciptakan produk atau untuk memasarkan produk itu sendiri. Munculnya berbagai platform online membuat bisnis digital semakin berkembang pesat. Untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan ini dan bertahan di tengah persaingan yang ketat, bisnis digital harus bisa membangun strategi yang baik sehingga bisnis online maupun offline tidak terpisah melainkan terintegrasi. Dalam teknologi bisnis atau bahkan metode pendekatan pelanggan, terdapat istilah omnichannel dan multichannel. Kedua istilah ini merupakan teknologi yang digunakan dalam mengembangkan perusahaan. Sebagai pebisnis, kita harus dapat memanfaatkan semua platform secara optimal untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, yang pertama ada omnichannel. Omnichannel itu merupakan suatu saluran komunikasi yang universal dengan menggabungkan berbagai saluran komunikasi dalam satu sistem manajemen untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan pengalaman pelanggan. Contoh omnichannel itu seperti e-commerce Indonesia, yaitu Tokopedia, Shopee. Semuanya bisa digunakan untuk menerapkan strategi pemasaran yang bagus. Nah, yang kedua ada multichannel. Multichannel ini maksudnya pengusaha menggunakan lebih dari satu saluran untuk aktivitas bisnisnya. Sistem ini menjadikan pelanggan bisa mengakses banyak saluran dan memilih pada saluran yang dianggap paling sesuai untuk kebutuhannya. Contoh multichannel itu yaitu pengusaha produksi sepatu memasarkan produknya di berbagai platform, mulai dari website pribadi, website pengecer, media sosial, dan marketplace. Sebagai pebisnis, kita harus bisa menyajikan pengalaman berbelanja yang mulus dan lancar bagi konsumen. Nah, selanjutnya beberapa manfaat yang bisa dimanfaatkan dari platform channel bisnis digital, yaitu yang pertama, mengintegrasikan berbagai channel. Jadi lewat strategi platform channel bisnis digital sudah bisa pasti mengintegrasikan berbagai channel penjualan. Jadi bisa mengelola dan memantau penjualan di berbagai platform melalui saluran tertentu. Hal ini akan memudahkan penjual saat memeriksa total penjualan, melakukan analisis, dan juga bisa mengoperasikan bisnis dengan lebih mudah, efisien, dan produktif. Nah, selanjutnya yang kedua, data yang lebih komprehensif. Dengan banyaknya platform penjualan yang digunakan, berarti ada banyak data yang bisa dikumpulkan dan dianalisis untuk lebih memahami pelanggan. Semakin banyak informasi yang terkumpul, akan semakin mudah memahami target audiens, mulai dari demografi, perilaku, kebiasaan, dan preferensi mereka. Dengan platform channel ini juga bisa mengakses dan membandingkan data antar platform penjualan, bisa memberikan layanan yang lebih personal kepada pelanggan. Misalnya lewat data bisa mengetahui preferensi pelanggan sehingga kedepannya bisa memberikan rekomendasi sesuai kesukaannya. Selanjutnya yang ketiga ada membuat strategi untuk audiens yang spesifik. Nah, dengan kemudahan untuk menganalisis data konsumen tadi, akan lebih mudah menyusun strategi yang tepat untuk tiap kelompok audiens. Misalnya itu untuk pelanggan yang sering membeli dalam satu tipe produk. Bisa memberikan kupon diskon untuk tipe produk yang lebih premium sehingga bisa mendapatkan margin pendapatan yang lebih tinggi. Selanjutnya yang keempat ada meningkatkan produktivitas. Nah, penjual juga bisa melayani konsumen dengan lebih efektif tanpa memakan waktu penjual maupun waktu pembeli.
Dengan meningkatnya produktivitas, penjual bisa menggunakan waktunya untuk fokus mengembangkan bisnis. Selanjutnya yang kelima ada mendorong trafik penjualan. Nah, dari sisi konsumen, platform channel ini memudahkan konsumen untuk membeli barang dimanapun mereka berada dengan nyaman. Konsumen disajikan dengan berbagai pilihan dan cara untuk mengakses dan membeli barang. Dari sisi pebisnis, platform channel ini memudahkan penjual untuk melihat ketersediaan stok dan mengakses informasi mengenai platform belanja dan produk yang disukai konsumen. Dengan data yang terupdate dan kenyamanan yang ditawarkan kepada konsumen, tingkat penjualan pun bisa meningkat. Selanjutnya, yang keenam, memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan bagi konsumen. Pada dasarnya, platform channel dibuat sebagai saluran penjualan yang berpusat pada pengalaman konsumen. Dengan kata lain, platform channel ini didesain untuk membantu memberikan pengalaman yang lebih maksimal bagi konsumen. Nah, saat ini konsumen memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pengalaman berbelanja mereka. Mereka ingin bisa mencari produk yang ingin mereka beli lewat channel belanja favorit mereka. Lewat platform channel ini, konsumen bisa mulai membeli barang lewat satu platform dan menyelesaikan transaksi di platform lainnya. Selanjutnya, beberapa channel yang dapat digunakan dalam penerapan strategi platform channel digital bisnis, yaitu yang pertama ada media sosial. Cara lain untuk menawarkan pengalaman terpersonalisasi dalam strategi platform channel bisnis digital adalah dengan memanfaatkan media sosial untuk membangun interaksi dengan customer. Media sosial memang cocok untuk salah satu tools bisnis digital. Cukup gunakan platform yang memang sesuai dengan target bisnis. Nah, seperti yang pertama itu ada YouTube. Predikat jumlah pengguna media sosial terbanyak dipegang oleh YouTube. Dari total 150 juta pengguna internet di Indonesia, 88% penggunanya menggunakan YouTube untuk memutar video, terutama video musik. Banyaknya jumlah pengguna YouTube di Indonesia ini tentu sangat menguntungkan bagi YouTube. Namun, tidak hanya bagi YouTube, para pemilik bisnis yang ingin mengenalkan dan mempromosikan bisnis juga diuntungkan. Manfaat yang didapatkan dari menggunakan YouTube yaitu yang pertama, mendemonstrasikan produk, branding bisnis, yang ketiga meningkatkan brand awareness, yang keempat memecahkan masalah customer. Dengan menggunakan YouTube bisa membuat konten video yang sesuai dengan target audiens atau target pasar penjual. Sebagai contohnya itu, Toyota membuat konten mini web series yang ditayangkan di YouTube. Mini web series tersebut berhasil viral dan mendapatkan lebih dari 5 juta penonton. Di dalam video itu, Toyota memang tidak secara gamblang berjualan mobil, namun Toyota mengklaim penjualan mereka mengalami peningkatan. Terus selanjutnya ada WhatsApp. Hampir semua pengguna internet di Indonesia menggunakan WhatsApp. Ada sekitar 124 juta pengguna internet menggunakan WhatsApp di gadget mereka. Penggunanya pun beragam, mulai dari 16 tahun hingga 64 tahun. Mereka biasanya menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Fitur-fitur yang mudah digunakan seperti chat, panggilan suara, dan video jadi favorit mereka. Tak hanya untuk komunikasi antar kerabat, kini pemilik bisnis juga bisa memanfaatkannya untuk bisnis mereka. WhatsApp telah meluncurkan platform khusus bisnis, yaitu WhatsApp Business. Berbeda dengan WhatsApp yang biasanya digunakan banyak orang. Banyak bisnis yang menggunakan WhatsApp Business ini
Ya, karena mempunyai fitur khusus yang dapat menunjang kebutuhan komunikasi dan pemasaran pemilik bisnis, yaitu fitur-fiturnya ada yang pertama profil bisnis agar lebih terpercaya oleh customer, dan yang kedua balas pesan otomatis, yang ketiga katalog produk bisnis, yang keempat statistik pesan, yang kelima melabeli pelanggan. Selanjutnya media sosial yang ketiga ada Facebook. Facebook merupakan media sosial dengan jumlah penggunanya yang selalu meningkat. Pada 2018, jumlah pengguna Facebook di Indonesia mencapai 130 juta pengguna. Dari jumlah tersebut, rentang usia terbanyak yang menggunakan Facebook yaitu usia 20-29 tahun. Populernya, Facebook sebagai media sosial di Indonesia cocok sekali jadi ladang untuk mengenalkan bisnis. Ditambah lagi, target audiensnya banyak yang menggunakan Facebook. Tak hanya mengenalkan bisnis, Facebook juga bisa digunakan untuk meningkatkan engagement, traffic website, dan mendapatkan leads. Penjual bisa membuat tutorial singkat penggunaan produk, update produk, hingga testimoni dari pelanggan. Tidak hanya memasarkan produk, penjual juga bisa membagikan konten ringan ataupun kuis. Setelah membuat konten yang menarik, penjual bisa mencoba menggunakan fitur ads dari Facebook. Fitur ini dapat mempromosikan halaman bisnis atau iklan produk agar dapat dijangkau oleh banyak orang. Menariknya, penjual bisa menentukan audiens mana saja yang akan mendapatkan iklan tersebut. Jadi, konten atau iklan dapat dijangkau oleh target pasar yang tepat. Selanjutnya yang keempat, Instagram. Hampir menyaingi Facebook, Instagram ternyata memiliki lebih dari 61 juta pengguna aktif di Indonesia. Fakta menariknya, jumlah pengguna Instagram didominasi oleh pengguna usia 18-24 tahun. Jika target audiens bisnis banyak menggunakan Instagram, mempromosikan bisnis di Instagram wajib dilakukan. Apabila menurut survei sebanyak 45% pengguna di Indonesia sering membeli produk yang mereka lihat di Instagram. Nah, di Instagram, penjual bisa membuat konten menarik dengan memanfaatkan beberapa layanan seperti feed, Instagram Story, dan IGTV. Dengan layanan itu, penjual bisa membuat konten untuk promosi produk, launching produk terbaru, video testimonial, hingga sesi live di Instagram Live. Penjual juga bisa membuat video tutorial di IGTV. Misalnya seperti The Body Shop Indonesia, mereka membuat konten tutorial makeup dan skincare rutin di IGTV akun Instagramnya. Audiens pun tertarik dengan tutorial tersebut sehingga video itu bisa mendapatkan engagement yang tinggi. Nah, selanjutnya penjual juga bisa memanfaatkan fitur khusus dari Instagram, yaitu Instagram Ads. Fitur ini mirip dengan Facebook Ads. Iklan bisa muncul di Instagram Stories atau feed dari target audience. Cukup mengatur audiens mana yang akan disasar, penjual juga bisa memilih ingin menggiring audiens ke akun Instagram atau ke website toko online penjual. Selanjutnya yang kelima ada Twitter. Jumlah pengguna Twitter di Indonesia menempati posisi terbanyak setelah Instagram. Di Twitter memungkinkan penjual bisa mendapatkan exposure lebih tinggi. Tweet bisa muncul di timeline pengguna yang menyukai, meretweet, membalas, dan mempromot tweet penjual. Dari fasilitas ini, pengikut pengguna tersebut jadi bisa melihat tweet penjual. Jika ingin menjangkau lebih banyak pengguna tweet yang dengan cepat, penjual bisa menggunakan fitur Twitter Ads. Dengan fitur ini dapat menargetkan pengguna yang memiliki minat yang sesuai dengan bisnis. Jadi iklan akan lebih efektif menyasar target pasar bisnis. Selanjutnya ada Line. Selain WhatsApp, ada media sosial berbasis pesan lain yang juga populer di Indonesia, yaitu Line. Pihaknya mengatakan pengguna
penggunanya mencapai 90 juta pengguna, menariknya 80% pengguna merupakan remaja. Jika target audiens banyak yang menggunakan Line, tentu perlu melakukan beberapa strategi marketing di platform ini. Line juga punya Line Ad, yaitu platform khusus untuk memudahkan pemilik bisnis menjalankan strategi marketingnya. Yang istimewa dari Line Ad ialah terintegrasi dengan kontak Line, sehingga kontak yang telah tersimpan di akun Line akan secara otomatis tersimpan di Line Ad. Jadi, penjual tak perlu menginput satu persatu kontak untuk mengirim broadcast pesan. Cara mudah lainnya agar bisa mendapatkan database kontak Line pelanggan ialah cukup mencantumkan link Line Ad di website. Jika pengunjung website klik link tersebut, secara otomatis akun Line pengunjung itu akan tersimpan di database followers Line Ad. Fitur lainnya ialah tersedianya fitur balas otomatis jika ada pesan masuk di luar jam operasional atau dalam keadaan off. Menariknya, Line Ad bisa membalas secara otomatis sesuai dengan kata kunci tertentu. Dengan begitu, komunikasi dengan pelanggan akan tetap baik. Selanjutnya, yang ketujuh ada LinkedIn. Media sosial yang satu ini memang lebih dikenal sebagai media sosialnya para profesional pekerja. Di LinkedIn, pengguna bisa membuat profil seperti kurikulum vitae untuk membangun reputasi yang baik di mata para HR. Namun ternyata tak hanya pekerja profesional saja, bisnis pun juga bisa memanfaatkan LinkedIn untuk mempromosikan bisnis. Perlu diketahui bahwa pengguna LinkedIn di seluruh dunia mencapai 675 juta pengguna yang tersebar di 200 negara. Sementara di Indonesia jumlah pengguna LinkedIn mencapai 12 juta pengguna. Nah, coba posting beberapa konten yang menarik secara teratur untuk meningkatkan brand awareness di halaman LinkedIn bisnis. Tidak harus promosi produk. Di LinkedIn bisnis bisa share konten menarik seputar tips interview seperti yang dilakukan oleh Amazon, karena LinkedIn merupakan platform yang banyak dipakai oleh para pencari kerja. Konten ini pasti akan sangat bermanfaat dan tentunya bisa mendapatkan engagement yang tinggi. Nah, selanjutnya ada beberapa fitur dari LinkedIn yang bisa dimanfaatkan, yaitu konten bersponsor, text ads, dan email bersponsor. Terakhir, penjual bisa mengamati performa halaman LinkedIn dengan fitur LinkedIn Analytics. Dengan itu, penjual bisa melihat siapa yang mengunjungi halaman LinkedIn-nya, bagaimana interaksi dengan konten-konten, dan melihat performa iklan. Jadi penjual bisa memaksimalkan konten dan profilnya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada TikTok. Nah, media sosial yang mengedepankan fitur video ini sedang hits di kalangan anak muda Indonesia, terutama usia 16 sampai 24 tahun. Meskipun sempat diblokir oleh pemerintah Indonesia, kini TikTok berhasil menjadi media sosial populer di Indonesia. Bahkan TikTok digadang-gadangkan mampu menyaingi kepopuleran Instagram. Aplikasi ini memiliki 625 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, TikTok mengklaim memiliki 10 juta pengguna aktif. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mempromosikan bisnis di TikTok, yaitu yang pertama, membuat video kreatif. Tak hanya sekadar untuk hiburan, ada banyak ide konten kreatif lainnya yang bisa dibuat untuk promosi bisnis. Jika penjual mempunyai bisnis kuliner, bisa membuat video tutorial menu andalan bisnisnya. Misalnya, brand fashion Calvin Klein, mereka menggunakan TikTok untuk promosi produk terbaru mereka.
Contoh lainnya misalnya Sephora, sebuah toko skincare dan kosmetik. Mereka memanfaatkan momen Hari Lipstik Nasional untuk membuat video TikTok dengan produk lipstik yang dijualnya. Selanjutnya yang kedua, menggunakan fitur hashtag challenge. Pengguna TikTok selalu suka challenge. Hashtag challenge ini ternyata juga bisa cara untuk promosi bisnis. Yang perlu dilakukan adalah membuat konsep challenge-nya dan ajak orang lain untuk melakukannya. Cara ini ternyata telah digunakan oleh brand ternama seperti Guess dengan hashtag challenge in my denim. Konsepnya sederhana, cukup dimulai dengan berpakaian lusuh, lalu menjadi lebih percaya diri ketika menggunakan outfit dari Guess. Hashtag challenge ini sebenarnya bertujuan untuk menciptakan brand awareness dan membangun engagement pengguna dengan produk bisnis. Penjual juga bisa menggunakan fitur promosi berbayar hashtag challenge, sehingga hashtag challenge dapat dijangkau lebih banyak pengguna. Selanjutnya yang ketiga, bekerja sama dengan influencer. Bekerja sama dengan influencer di TikTok dapat memperluas jangkauan bisnis. Namun, sebelum memilih influencer, pastikan audiens influencer tersebut sesuai dengan audiens target pasarnya. Terus yang keempat, menggunakan TikTok Ads. TikTok sendiri telah menyediakan fitur iklan bagi para pemilik bisnis yang ingin memanfaatkan ketenaran aplikasi ini. Fitur Ads TikTok hampir mirip dengan Ads milik Facebook. Fitur ini dapat membantu untuk menjangkau lebih banyak pengguna untuk melihat iklan. Penjual juga menentukan siapa saja target audiens yang akan disasar. Dari situ bisa memastikan iklan kita menjangkau pengguna yang tepat, yang tertarik dengan produk yang ditawarkan atau tidak. Nah, yang kedua, website e-commerce. Website kini sudah menjadi bagian esensial yang dalam menjalankan bisnis digital. Salah satu contoh sederhana bagaimana perusahaan menggunakan website mereka dalam menciptakan pengalaman platform channel adalah Nike dengan campaign Nike by You yang memungkinkan customer mereka membuat desain produk sesuai yang mereka inginkan. Contoh lainnya adalah Nordstrom dan Stitch Fix yang menggunakan data untuk mengingat perilaku belanja customer dan memberi rekomendasi. Nordstrom menerapkannya dengan mengingat ukuran pakaian pelanggan berdasarkan pembelian online mereka. Stitch Fix melakukannya dengan menghadirkan subscription box yang telah dikurasi berdasarkan preferensi style customer. Selanjutnya, yang ketiga ada email marketing. Email marketing merupakan channel yang efektif untuk menjaga retensi pelanggan dan mempertahankan hubungan dengan customer. Penjual bisa memanfaatkan email marketing untuk mengirimkan penawaran berdasarkan rekaman pembelian atau perilaku customer saat mengunjungi website. Meminta pendapat mengenai pengalaman mereka serta mengingat mereka untuk melakukan check out. Yang keempat ada penjualan melalui telepon. Melalui telepon, pebisnis bisa merekam data mengenai preferensi customer atau memberikan informasi mengenai produk yang dicari oleh pelanggan. Dari sana, bisa menghubungkan mereka dengan toko terdekat, website toko online, atau channel lainnya sehingga mereka bisa tetap mendapatkan informasi yang sama dan pengalaman yang konsisten saat mengakses bisnis lewat channel lainnya. Selanjutnya, ada aplikasi. Ada banyak cara yang dapat kamu lakukan untuk menerapkan strategi platform channel pada aplikasi. Salah satu contoh yang dilakukan IKEA adalah dengan memanfaatkan teknologi AR. Lewat teknologi ini, customer dapat memvisualisasikan produk yang ingin mereka beli dalam skala yang sesungguhnya tanpa perlu mengunjungi toko. Strategi lain yang lebih sederhana
yang dapat diterapkan melalui aplikasi adalah menerapkan pembayaran bebas kontak lewat aplikasi. Penjual juga bisa mengembangkan fitur di mana customer bisa melacak pengiriman secara real time melalui aplikasi. Selanjutnya, dengan mengintegrasikan channel-channel yang ada, menganalisis data, serta yang paling penting fokus pada perspektif customer, strategi yang dijalankan akan membantu mendapatkan tingkat penjualan yang lebih tinggi dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.